Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana orang percaya bekerja, gitu ya. Bagaimana orang percaya bekerja. Jadi saudara, sebagai orang percaya tentu kita perlu memiliki alasan yang kokoh untuk bekerja ya. Tentu kita tidak ingin bekerja itu sebagai sesuatu yang kewajiban, ya, sesuatu yang sekedar keharusan, mencari kehidupan, ya, dimanapun posisi kita, ya. Kita ingin bekerja adalah bagian didukung oleh iman kita, ya. Pekerjaan adalah persembahan iman kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita bekerja dengan dasar iman, maka bacaan hari ini akan mengajar kita bagaimana kita bekerja. Nanti kita bisa simpulkan kita bekerja dengan kecakapan, dengan cakap, dan dengan kekuatan, ya, dengan sekuat tenaga, ya, dengan kecakapan dan kekuatan. Ya. Nah, saudara, di masa zaman sekarang kita itu dituntut ini ya, agile ya istilahnya ya. Dan agile itu kita bisa bergerak gesit di situasi yang berubah-ubah. Jadi saudara, untuk menunjang itu tentu kita juga harus memiliki skill-skill yang dibutuhkan ya, sehingga kita itu bisa bergerak lincah dengan di dalam kita bekerja ya. Jadi saudara, karena itu sebagai orang percaya kita harus terus-menerus belajar dan melihat bahwa pengembangan diri ini adalah satu yang harus kita jalani ya, bukan suatu beban tambahan, tetapi sesuatu yang penting kita investasikan di dalam diri kita. Ya. Jadi saudara, kita perlu kecakapan yang kita bahasa Inggrisnya skill itu, ya, karena itu adalah kapasitas teknis kita untuk mengerjakan tugas yang ada di tangan kita. Ya. Nah, dengan kapasitas-kapasitas itu kalau kita miliki ya, dengan memiliki berbagai kapasitas itu, kalau kita harus berhadapan dengan sejumlah tugas yang berubah-ubah itu, maka kita bisa agile ya, kita bisa berpindah-pindah secara cepat, secara adaptif ya itu. Jadi kelincahan lahir dari kecakapan yang sudah terbentuk ya, sudah mendarah daging kan. Dan kalau sudah seperti itu, di dalam bahasa psikologinya disebut sebagai otomatisasi bekerja ya. Bekerja menjadi sesuatu yang otomatis ya. Kita membayangkan seorang yang sudah belajar setir mobil dan sudah praktek begitu lama, maka dia sudah tidak berpikir lagi ketika mengendarai mobil ya. Dia jalan aja ya. Ada mobil yang mendadak nyalip dan motong dari kanan, kita langsung bisa mengerem dan sebagainya. Ya, kita bisa manuver dan sebagainya secara otomatis ya. Nah, kalau seorang yang bisa main organ atau piano ya, dia sudah nggak mikir lagi ya, dia main aja gitu ya untuk mengikuti tuntutan lagu itu ya. Dan ketika kita masuk di dalam kemampuan bekerja seperti ini, maka kita bisa bekerja dalam bahasa psikologinya itu flow ya, mengalir dengan hasil maksimal dan menikmati kerja itu. Nah, jadi setelah itulah gambaran bagaimana kita bekerja dan apa yang terjadi secara psikologis di dalam seorang pekerja ya. Nah, jadi setelah bagaimana Tuhan mau kita bekerja, maka kita mau baca dari Amsal 22 ayat 29 dan Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya bacakan Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ya, cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi ya, kita semua akan mati pada akhirnya ya. Itulah bacaan kita saudara, dan yang berbahagia kalau kita membaca, menyimpan dalam hati dan melakukan ya.
Jadi setelah kita tahu kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo ya, yang memberi hikmat kehidupan praktis ya, termasuk masalah bekerja dan dampaknya ya. Nah, Amsal dalam ayat yang kita baca melihat ada hubungan langsung antara kualitas kerja seseorang dengan bagaimana posisi dia di masyarakat, ya, bagaimana dia dihargai di masyarakat. Sementara pengkhotbah ini juga ditulis oleh penulis yang sama, yang ditulis setelah dia semakin berumur ya, mengingatkan kita tentang waktu yang terbatas ya. Jadi hidup ini singkat ya, karena itu kita harus menggunakan waktu itu yang ada untuk bekerja, untuk berkarya demi namanya ya, demi nama Tuhan. Ya, jadi saudara, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 dikatakan bahwa kemampuan kita untuk menikmati dan berprestasi di dalam pekerjaan kita itu adalah pemberian ya. Jadi kalau kita bisa bekerja, bisa berprestasi, itu adalah anugerah ya. Karena itu setiap tugas yang muncul di tangan kita harus kita lihat sebagai kairos ya, satu peluang, satu kesempatan emas untuk menghargai anugerah Allah itu ya. Nah, kita akan melihat 2 poin ini. Satu, orang percaya cakap di dalam pekerjaannya, dan yang kedua, orang percaya bekerja dengan sekuat tenaga ya. Itu nomor 1. Oh, sudah latar belakang sudah. Cakap ya, orang percaya cakap dalam pekerjaannya ya, itu ayatnya Amsal 22 ayat 29. Jadi saudara, kata cakap itu berasal dari kata yang kita juga kenal ya, mahir. Jadi saudara, ini gampang diingat ya, cakap bahasa Ibraninya mahir ya, yang artinya itu cekatan, lancar, cepat ya, arti dasarnya ya. Dan kata ini yang dari Ibrani ini sama juga dengan kata mahir yang dalam bahasa Indonesia ya, yang diturunkan dari bahasa Arab. Jadi sepertinya dari Ibrani turun ke Arab, kemudian turun ke kita ya. Di situ ada unsur keahlian, ada unsur ketangkasan ya. Jadi menjadi mahir itu tentu tahu ya, tapi bukan sekedar tahu ya. Tapi bisa melakukan sedemikian rupa, sudah mendarah daging. Jadi keahlian itu sudah mendarah daging, sehingga kita itu bisa mengerjakan dengan gesit ya, dengan tangkas ya. Jadi orang yang mahir adalah mereka yang saking ahlinya, saking bisanya melakukan ya, sehingga dia mampu bekerja dengan siap, dengan cepat, dengan akurat, dan bisa tuntas gitu saudara. Itulah yang Alkitab ingin perintahkan kepada kita, bagaimana kita harus bekerja dengan cakap ya. Jadi kita itu siap dengan pekerjaan yang diberikan, kita bisa kerja dengan cepat, kita bisa akurat mengerjakan, dan kita bisa tuntaskan tugas itu ya. Nah, saudara, dikatakan di situ cakap dalam pekerjaannya ya, bukan cakap dalam berbicara atau dalam ngomong-ngomong saja, ngomong-ngomong ya. Bukan cakap dalam berteori, oh harus begini ya. Tetapi cakap dalam apa? Dalam pekerjaannya. Jadi artinya yang Tuhan hargai adalah outputnya ya, output nyatanya yang unggul itu ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, kalau di dalam dunia riset ya, kita bukan sekedar tahu secara teori, tapi kita bisa mengerjakan riset itu ya dengan taktis ya, sehingga kita bisa cepat mengerjakan sesuatu tugas riset kita itu ya, apapun bagian kita di dalam proyek itu ya. Nah, jadi saudara, jelas kecepatan untuk mengerjakan tugas yang zaman sekarang ini tidak hanya satu pekerjaan ya, yang beberapa pekerjaan, bahkan seringkali banyak dengan gesit ya, itu istilahnya agile itu tidak harus dicapai dengan mengembangkan keterampilan atau dalam bahasa aslinya mahir ya, mahir. Nah, saudara, kalau kita bisa cakap di dalam pekerjaan yang ditunjukkan dengan outputnya, bukan dengan kata-kata, maka dikatakan dia akan berhadapan di hadapan raja-raja ya. Ya, tentu ini saudara adalah posisi yang terhormat ya.
posisi bagi orang kepercayaan di pusat pemimpin ya, pengambil keputusan ya. Jadi saudara, kalau di Alkitab itu beberapa nama disebut, saudara ya, nama Adino, kepala perwira Daud yang luar biasa, mahir dengan tombaknya. Ya, itu sering ada di hadapan Daud sang raja ya. Atau juru tulis Salomo, Elihoref, Ahia ya, yang hadir di dalam di hadapan sang raja ya. Karena apa? Karena kualitas kerja dan kehebatan kerjanya ya, sebagai staf administrasi Salomo ya. Kita ingat nama Bezalel ya, yang Tuhan memenuhi dengan rohnya. Tapi kemudian dikatakan yang menyertai dia itu adalah keahlian, pengertian, dan pengetahuan ya. Jadi saudara, dia adalah orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari emas, perak, dan permata ya, untuk tabernakel yang dibangun ya di bawah perintah Musa ya, pemimpin besar bangsa Israel. Nah, jadi saudara, dia itu adalah kontraktor utama untuk tabernakel ya di padang gurun, dan dia hadir di hadapan Musa ya. Bezalel sendiri yang memastikan kualitas kemah suci yang adalah tempat tinggal Allah itu di padang gurun. Jadi saudara, di pekerjaan kita ya, itu juga kita harus menguasai sedemikian rupa sehingga kita itu tidak saja melakukan bagian-bagian ya yang kemudian seringkali kita diledek dengan istilah tukang riset ya. Tapi kita ingin menguasai sedemikian rupa ya, paling tidak di dalam tim MRI itu, sehingga kita itu lebih menjadi konsultan ya yang kita bisa melakukan, kita bisa mengerti, dan kita bisa menolong klien kita, pengambil keputusan tertinggi itu untuk memanfaatkan hasil riset kita ya. Gitu. Jadi Tuhan tidak ingin kita bekerja setengah-setengah, tetapi maksimal, saudara ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan akhirnya menjadi sesuatu yang memuliakan nama Allah kita ya. Karena itu saudara, mari kita terus-menerus meningkatkan kemampuan kita untuk mendukung bagaimana suatu pekerjaan riset itu dilakukan ya. Mari kita memanfaatkan teknologi yang berkembang zaman sekarang, AI dan sebagainya itu, sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan efektif dan efisien ya. Jadi saudara, tapi tetap saja saudara, walaupun menggunakan sarana, kita tetap adalah sang pengendali alat itu ya. Jadi kalau hasil daripada output pengolahan dalam bentuk data itu kan netral saja, tetapi yang dibutuhkan oleh raja-raja itu adalah nasihat ya. Nah, kalau zaman sekarang kita sebut insight ya. Jadi bagi klien kita yang berharga adalah insight. Apa yang bisa dilakukan klien kita dengan apa yang didapat melalui riset ya. Ya, itulah saudara ya. Jadi poin pertama, bagaimana kita bekerja? Maka kita bekerja dengan kecakapan atau skill yang tajam ya. Skill yang tajam. Nah, saudara, itu poin pertama. Poin kedua adalah seberapa kuat ya, seberapa fokus kita dengan mengerjakan tugas kita dengan skill itu ya. Nah, jadi poin kedua, kita bekerja kita bekerja dengan totalitas ya, dengan segenap tenaga, istilah Alkitab itu, dengan segenap tenaga. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga ya. Jadi saudara, dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Jadi saudara, itu adalah apapun yang sedang ada di tangan kita ya. Betapa besar, betapa kecil, kerjakan dengan sekuat tenaga ya. Jadi saudara, kita jangan menunggu pekerjaan besar, proyek besar untuk bekerja dengan sepenuh tenaga ya. Tapi pekerjaan kecil, pekerjaan tugas kecil itu kita kerjakan dengan sekuat tenaga ya. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil,
Ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Ya. Jadi Tuhan menguji dari perkara-perkara kecil. Jadi kalau ada tugas kecil kita kerjakan maksimal. Perkara besar proyek besar kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya. Jadi itulah ujian kesetiaan kita. Sebenarnya ketika kita diberikan pekerjaan kecil, apakah kita mengerjakan dengan sekuat tenaga? Ya. Nah, saudara, sekuat tenaga, ya. Itu dalam bahasa aslinya itu artinya adalah dengan seluruh kapasitas tenaga atau energi kita, ya. Kalau kita punya tenaga itu 10 ya kita kerahkan 10 itu, ya. Dan ini dalam bentuk perintah, ya. Jadi saudara, kepada orang percaya diperintahkan untuk bekerja dengan seluruh kapasitasnya, gitu, ya. Jadi itu. Nah, jadi kenapa demikian, saudara, ya? Ya, karena kesempatan untuk bekerja itu terbatas, ya. Penulis yang sama di ayat Pengkhotbah 9:10 tadi berbicara tentang waktu yang terbatas itu, ya. Realitas orang itu akan mati, akan dipanggil, ya. Jadi karena itu selagi di dunia segala pekerjaan apapun itu kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh kapasitas yang diberikan kepada kita, ya. Jadi bukan dengan malas-malasan, bukan dengan setengah hati, bukan dengan dengan batin yang terdistraksi, ya, bukan dengan kondisi yang terdistraksi, ya, sehingga tidak bisa sepenuh tenaga. Nah, jadi dalam bahasa psikologi itu kita bekerja dengan deep work, ya, dengan deep work, dengan kerja yang intensif, yang mendalam, ya. Jadi itu berkonsentrasi tanpa gangguan secara kognitif, ya. Jadi kita mengerahkan seluruh sumber daya, pikiran dan tenaga, pikiran dan kekuatan kita pada satu pekerjaan. Sehingga ini sebenarnya menciptakan efisiensi, karena otak tidak perlu switching dari satu tugas ke tugas lain, pikiran ke pikiran lain yang semuanya membutuhkan energi switching-nya itu, ya. Ya, ini ya. Jadi menurut psikologi bekerja multitasking itu malah tidak efisien, ya. Jadi saudara, bekerja sekuat tenaga adalah bentuk ketaatan, ya, karena ini adalah perintah, ya. Sejalan juga dengan mengasihi, hasilnya dengan sekuat tenaga, ya. Dan karena ini kita bekerja untuk Tuhan, ya, kita apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, maka ini adalah ibadah, ya. Ya, jadi saudara, bekerja secara demikian ini sebenarnya kita meniru bagaimana Tuhan Sang Pencipta itu bekerja dengan totalitas, ya, bekerja dengan totalitas di dalam menciptakan, kemudian menyelamatkan manusia dan menyempurnakan keselamatan kita. Kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah itu, saudara, ya. Jadi kita dipanggil untuk bekerja seperti Allah bekerja. Nah, Kolose 3:23 menegaskan demikian. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dengan cara kerja yang seperti inilah kita memuliakan Allah, ya, seperti yang diperintahkan di 1 Korintus 10:31, ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, apa ada di berikutnya? Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi saudara, kalau kita bekerja dengan sisa-sisa tenaga atau dengan malas, maka ini adalah bentuk ketidaksetiaan kepada pertanggungjawaban yang dituntut dari talenta dan tenaga yang dipercayakan kepada kita, ya. Itu. Jadi saudara, karyawan atau kita yang agile mengerjakan itu bukan berarti bisa mengerjakan sesuatu yang sekaligus, ya, itu multitasking, ya. Tapi kita yang orang yang agile itu, ya, mampu berpindah dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat, ya. Ketika memang dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan,
ya. Tapi ketika kita mengerjakan satu tugas itu, kita mengerjakan tugas itu dengan sepenuh kekuatan, ya, atau 100% fokus gitu, ya. Jadi agility itu bukan multitasking, ya. Agility itu adalah kemampuan kita untuk berpindah dari satu tugas ke tugas lain sesuai dengan prioritas dengan cepat dan adaptif, karena kita membekali diri dengan keterampilan-keterampilan yang tajam untuk mengerjakan masing-masing tugas. Itu saudara ya, yang kita ingin kembangkan. Itu renungan kita sejauh ini. Setelah kesimpulan ya, jadi saudara sebagai orang percaya, kita itu bekerja bukan sekedar untuk nafkah ya, tapi kesempatan ya atau panggung untuk memuliakan Allah dengan apa yang kita tampilkan di dalam kita bekerja ya, terutama juga di hadapan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan kita ya. Dan firman Tuhan memberikan standar yang tinggi untuk itu, tapi memberikan kebebasan bagaimana cara bekerja yang memuliakan Allah itu. Iya, jadi itu ya. Nah, jadi karena itu, saudara orang percaya bekerja dengan kecakapan, ya, dengan skill, ya. Jadi kita tidak mau menjadi orang percaya, tidak mau menjadi dengan orang yang biasa-biasa saja, ya. Kita mau terus-menerus mengembangkan diri sehingga kita menjadi orang yang mahir, ya, bahasa Ibraninya mahir, ya, yang bisa bekerja cepat, bisa bekerja cekatan, dan terus mengasah diri dengan pengetahuan dan penguasaan teknologi yang baru, sehingga kita bisa nanti bertumbuh menjadi seseorang yang agile ya, yang mengerjakan apapun dengan skill yang tajam ya. Dan saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kecakapan inilah yang membuat kita itu hadir ya di pusat-pusat yang terhormat ya, di mana di situ ada pengambilan keputusan untuk apa yang kita kerjakan ya. Itu poin pertama ya. Poin kedua, saudara, orang percaya bekerja dengan totalitas ya, dengan seluruh kekuatan ya. Jadi saudara bekerja yang memuliakan Tuhan itu memberikan energi yang terbaik, bukan sisa tenaga ya, bukan sebagian-sebagian dari tenaga kita. Jadi kita mempersembahkan fokus kita dalam bentuk yang tidak terbagi, atau di dalam bahasa psikologinya itu deep work ya, di tempat kita kerja sebagai persembahan kita kepada Tuhan kita ya, sebagai ibadah kita ya. Jadi karena itu kita sebagai orang percaya bekerja tidak perlu diawasi ya, tidak perlu diawasi, tapi dari dalam kita tahu Tuhan kita hadir dan kita memberikan yang terbaik dari waktu ke waktu. Nah, saudara, ketika kecakapan ini bertemu dengan totalitas, ya, itu tentu menghasilkan satu hasil yang luar biasa, ya. Ya, dan pekerjaan tidak lagi menjadi beban, ya. Nah, nanti ketika itu sudah terjadi, kita akan masuk di dalam kondisi yang di psikologi disebut flow ya, di mana kita bekerja, pekerjaan itu terasa mengalir cepat dan kita menikmati ya, dengan hasil yang maksimal ya. Jadi saudara, karena itu kita mengasah kecakapan kita agar kita bisa bekerja dengan otomatis ya, tidak mikir terus, tidak cek-cek terus, tanya-tanya terus ya, tapi kita otomatis bisa mengerjakan. Dan dengan otomatis itu kita menjadi bisa agile ya, artinya kita mengerjakan berbagai tugas itu ya dengan cepat beralih, adaptif ya, masing-masing dengan kualitas yang tertinggi ya. Nah, ketika kelincahan ini dilakukan dengan sekuat tenaga, ya, kita akan masuk di dalam situasi flow yang di mana kita bekerja tidak terasa, tahu-tahu sudah selesai, dan di dalam mengerjakan itu kita terserap ya, berarti kita
merasakan ya kenikmatan di dalam bekerja itu, dan kemudian menghasilkan output yang berkualitas istana raja menurut Alkitab ya. Jadi berkualitas sedemikian rupa sehingga dihargai oleh pengambil keputusan ya. Ini saudara, dan saudara, jadi kita itu bekerja bagaimana ya menghasilkan kualitas yang layak dihormati ya. Menghasilkan buah-buah pekerjaan yang diberkati Tuhan sedemikian rupa sehingga dibutuhkan oleh para pengambil keputusan itu ya. Kemudian saudara, dengan situasi bekerja dengan kondisi bekerja seperti itulah, maka kita bisa menghidupi perintah untuk bekerja dengan sukacita ya. Kan kita diperintahkan bersukacitalah senantiasa ya dalam keadaan apapun ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Jadi ketika kita mahir, kita fokus, kita bekerja tidak menjadi beban lagi ya. Kita menikmati dan di situ kita bisa bersukacita ya. Dan saudara, dengan hasil yang maksimal, dengan mengikuti arahan firman Tuhan itu, maka itulah bekerja yang memuliakan Dia ya, seperti yang diperintahkan di 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Dan saudara, karena itu komitmen kita sebagai orang yang bekerja ini, mari menjadi profesional kerajaan Allah yang cakap ya, dan yang total di dalam bekerja ya. Itu saudara ya. Nah, saudara bisa memikirkan berbagai aplikasi supaya kita mewujudkan komitmen orang pekerja Kristen ini ya. Misalnya ini, mari kita menguasai satu teknologi atau skill baru untuk menunjang bagaimana kita bekerja efektif dan memotong waktu kerja rutin ya. Jadi memanfaatkan macam-macam pengetahuan atau teknologi, misalnya AI, untuk tugas spesifik yang selama ini masih terasa belum maksimal ya. Nah, saudara, kita harus mengingat juga bahwa ketika kita menghemat waktu ya, itu sebenarnya kita semacam menghemat biaya ya. Itu semacam penatalayaan yang lebih lagi terhadap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara ya. Jadi waktu itu kita gunakan lebih produktif ya, itu nomor 1 ya. Jadi kembangkan penguasaan teknologi atau skill tertentu. Yang kedua, saudara, mari kita belajar mengembangkan disiplin bekerja sekuat tenaga ya, deep work itu ya. Jadi kalau ada kerjaan yang selama ini kita kerjakan dengan 50% fokus atau 75% fokus atau 90, mari kita jadikan 100 ya. Bekerja fokus dalam waktu yang tertentu, misalnya kan menurut psikologi itu kita bisa fokus 60-90 menit ya. Kemudian harus ada break gitu ya. Ya, nah pada saat energi kita tertinggi, ya, misalnya kalau kita energi tertinggi pagi ya kita kerjakan pagi, sore ya. Itu poin aplikasi yang bisa kita pikirkan. Yang ketiga, saudara, mari kita refleksikan setiap kali kita itu bekerja dan ada hasilnya, kita refleksikan ya, apakah ini yang terbaik yang bisa kita berikan ya, yang memenuhi standar istana raja yang digambarkan di bacaan Amsal tadi ya. Jadi mari kita memaksimalkan hasilnya sehingga kita yakin bahwa ini sesuai dengan standar yang Tuhan kita inginkan ya. Itu saudara ya. Baik, itu renungan kita. Nah, sekarang kita ya bisa sharing ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sharing ya. Tapi sebenarnya bisa apa saja. Cuma seputar bagaimana kita bekerja ya, bagaimana kita bekerja. Jadi kalau mau sharing bisa dengan poin ini, tapi sebenarnya bisa apa saja ya.
tentang skill bekerja. Kapan Anda sadar bekerja untuk Tuhan vs sekedar rutinitas ya. Kadang-kadang kita kan kerja sambil berkeluh kesah dan sebagainya, itu menunjukkan pekerjaan sudah kehilangan bobot rohaninya ya. Poin satu. Poin kedua, mana penghambat utama Anda? Kurang skill atau kurang fokus ya. Dan apa yang saudara bisa lakukan untuk memperbaiki ya. Ketiga, apa satu langkah konkret mengasah pisau atau meningkatkan skill kerja Anda yang bisa Anda lakukan segera ya. Itu dari saya kembalikan ke ini ya, ke siapa? Ke Juan ya.